Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu nanti. Ibu yang akan memimpin doa ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Di sini Ibu mau tanya dulu ya sebelum masuk ke pembelajaran. Semuanya sehat-sehat aja? Sehat, Bu. Ya, baik ya. Semuanya harus sehat-sehat, fisiknya harus kuat di masa pandemi kayak gini ya. Dan jangan banyak terlalu berinteraksi sama orang luar yang kita nggak kenal, gitu. Kita nggak tahu atau enggaknya gitu ya. Eh, ada yang nggak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke materi ya. Bentar Ibu mau share PPT dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yaitu mengenai masyarakat peduli lingkungan. Ada yang tahu rasa peduli lingkungan itu kayak apa kayak gitu? Ada yang tahu? Seperti tidak membuang sampah, Bu. Ya benar ya, seperti tidak membuang sampah. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Agar lingkungannya tetap bersih, Bu, dan membuat nyaman. Ya, bentar ya. Kayaknya ketahuan ini, si Fitri ini rajin ya buang sampah pada tempatnya ya. Ya benar ya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Supaya lingkungan kita nggak tercemar gitu ya. Nah, di sini kita tuh sebenarnya punya dua pembahasan ya, mengenai masyarakat peduli lingkungan dan juga makna proklamasi. Nah, dalam materi ini, Ibu akan menyampaikan yaitu hal ini merupakan bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat atau yang bisa kalian lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai masyarakat. Itu bisa membuktikan kalau kalian itu masyarakat yang teladan, masyarakat yang baik, masyarakat yang paham akan tata tertib gitu ya. Kalau ada yang orang dewasa tapi kelakuannya kayak kita bilang mungkin kayak masih anak-anak karena dia nggak paham sama tata tertib, jangan canggung, jangan segan untuk negur, ditegur aja gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya, gambar contoh gotong royong kayak gitu ya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang saling membantu untuk sama-sama menjaga lingkungan kayak gitu. Anak-anak di sini mau tanya, ada yang dalam minggu-minggu dekat ini atau minggu-minggu kemarin atau pernah ikut bantu gotong royong di lingkungannya? Saya, Bu, waktu dekat rumah saya banjir, jadi saya bantu Pak RT dan warga lainnya buat gotong royong. Ya, bagus ya kayak gitu ya. Kita tuh dari kecil ya, dari dini harus apa ya, bahasanya kayak mau atau harus ringan tangan untuk membantu kayak gitu. Supaya apa? Nanti kan ke depannya kalau misalkan kita mau bantu orang, orang juga nggak segan untuk membantu kita gitu ya. Kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Nah, di sini ada isi naskah proklamasi. Untuk Fitri, Ibu mau minta dong ini bacakan ya isi naskah proklamasinya. Oke, kayaknya ini jaringannya Fitria kayaknya nggak masuk ya, nggak bagus jaringan Ibu aja yang bacakan ya. Ya, di sini isi naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, apa sih makna dari proklamasi? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, nggak tahu ya. Nah, di sini ada makna proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Maka dari itu, negara kita itu nggak boleh dijajah lagi, nggak bisa dijajah lagi. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Jadi kita sebagai apa ya, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia tuh harus bisa gitu ya, supaya nggak harus bisa apa ya, dalam hal apapun lah gitu, dalam hal yang baik kita harus bisa maju juga gitu, supaya kita nggak dipandang rendah sama negara-negara lain gitu. Nah, ini kita lanjut juga tentang peduli sama lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik juga kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, seperti yang tadi Fitria kasih tahu ya, dia membantu ikut bantu bersih-bersih juga gitu, menjaga keamanan lingkungan dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan gitu ya. Selanjutnya ini adalah salah satu peraturan yang ada di lingkungan sekolah seperti memakai seragam sekolah yang sudah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Masuk atau tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, nggak boleh telat itu ya, kecuali mungkin ada suatu hal atau halangan yang membuat kita telat kayak gitu. Kita harus jujur dan atau kasih tahu alasan yang sebenarnya kenapa gitu ya. Di sini ada yang pernah telat masuk sekolahnya atau terlambat gitu. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya, rajin semua ya. Oke, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Nggak boleh berantem ya, nggak boleh berantem. Harus saling rukun, kayak gitu ya. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini seperti yang Fitri ya, kamu tadi itu bilang yang pasti awal ya. Gimana sih rasa peduli lingkungan? Nggak boleh buang sampah di tempat, nggak boleh buang sampah di tempat lain atau sembarangan, Bu. Ya, benar ya, kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa mencemari lingkungan sekolah atau lingkungan tempat kita tinggali, gitu ya. Baik, di sini tadi kan Ibu tanya, nggak ada nih, belum ada yang paham, belum ada yang tahu apa itu makna proklamasi. Nanti pas pulang sekolah atau setelah ini, dibaca lagi ya isi proklamasinya. Apa itu, apa namanya, makna dari proklamasi, gimana sih gitu ya. Nanti minggu depan tugasnya Ibu mau kasih apa saja makna dari proklamasi kemerdekaan menurut anak-anak semuanya gitu ya. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Nanti ketahuan loh yang nyontek. Ibu maunya kalau bisa lisan ya, kalau nggak bisa lisan nggak apa-apa, dicatat aja nggak apa-apa ya. Nah, mungkin itu saja ya dari materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita lanjut minggu depannya untuk materi tentang makna proklamasi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.